Cerita Isra Mi'raj kita sudah sering dengar. Apa yang terjadi ketika Isra Mi'raj kita sudah sering dengar. Tapi ada satu peristiwa yang hebat ketika Isra Mi'raj. Apa yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari terbaik, hari terbahagia buat umatnya Rasulullah adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari terindah adalah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diundang sama kekasih, diundang sama pacar saja, kita bisa lupa segala-galanya, betul? Udah ngerasain belum? Ini masih jomblo, aku udah punya pasangan sih. Jomblo, nggak laku. Oh, jomblo fisabilillah. Jomblo itu nasibnya cuma ada dua. Satu, nasib baik di pelaminan. Nasib yang kedua adalah di kuburan. Mau jadi jomblo permanen? Kita minta pulang dari sini, kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, semoga Engkau datangkan jodoh kepadaku. Semoga yang masih jomblo Allah datangkan jodohnya. Ibu-ibu jangan ikut amin atau ini. Udah 60 tahun mesti amin. Ini yang muda-muda aja yang aminnya kencang. Yang jombloan semoga dapat jodoh seorang wanita yang cantik, solihah, duitnya banyak, pinter. Mau begitu? Ngaca. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita diundang oleh orang yang kita cintai, bahagianya kadang sampai kita nggak bisa tidur, betul? Kita dapat undangan dari orang yang kita cintai, besok disuruh datang ke rumah, malam ini nggak bisa tidur, kita kebayang-kebayang dengan orang yang kita cintai, betul tidak? Begitu pula Nabi Muhammad ketika diundang untuk berjumpa dengan Allah, itu adalah kebahagiaan terbesar yang dirasakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang kita kalau ketemu pacar lupa sama orang tua. Benar? Astagfirullah. Kadang kita kalau sudah ketemu dengan orang yang kita cintai, lupa dengan siapapun. Kadang sampai ada hantu saja kita lupa, benar nggak? Jam 12 malam ditelepon sama Yayang, Mbak. Manggilnya apa sih manggilnya? Ayang. Ibu-ibu dipanggil sama bapaknya apa, Bu? Ayang, Mbak. Ibu-ibu, khusus buat ibu-ibu, kalau masih muda nggak apa-apa dipanggil Mbak. Tapi kalau suaminya udah tua, 60 tahun ke atas, udah nyampe 70 tahun, jangan mau dipanggil bebek. Badan udah gemeteran, megang tongkat, akhirnya manggilnya Mbak. Mbak. Mau ibu dipanggil gitu? Jangan mau dipanggil bebek kalau suaminya sudah tua. Kita kadang kalau lagi duduk dengan orang yang kita cintai, lupa dengan siapapun sudah. Tengah malam dipanggil, Ayang, aku kangen sama kamu, Ayang. Neng kepengen ketemu. Kira-kira AA bisa kesini enggak? Padahal ini malam-malam, jam 12 malam, gerimis, mesti ngelewatin kuburan. Berangkat dah kira-kira? Berangkat tetap. Demi siapa? Demi orang yang kita cintai. Padahal yang orang yang kita cintai biasa hitam,
beling, rambutnya keriting. Kita begitu aja kadang kita datang lupa dengan semuanya, betul tidak? Namun Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan orang dengan zat yang sangat dicintai, yaitu berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad tidak melupakan kita. Ketika Allah mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa Nabi Muhammad sebutkan? Nabi Muhammad tidak hanya egois mikir Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap mendoakan kita semua. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nabi Muhammad tetap mendoakan, meminta kepada Allah agar Allah berikan keselamatan buat hamba-hambanya Allah, orang-orang yang saleh. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang selalu risau agar umatnya semua selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Muhammad akan memperoleh hadiah dari Allah, akan diberikan apapun yang Nabi Muhammad minta bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan aku berikan, kata Allah, apapun yang engkau minta ya Muhammad, sampai engkau puas, sampai engkau ridho, silahkan kamu minta apa, kata Allah Ta'ala. Namun jawabannya Nabi Muhammad, ya Rabb, inni la arda fawahidun min ummati dakhalan nar. Sesungguhnya aku ya Allah tidak akan rela, tidak akan ridho salah satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang memperoleh doanya Rasulullah dan kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kalau Rasulullah begitu cinta kepada kita, kira-kira kita cinta tidak dengan Rasulullah? Cinta tidak dengan Rasulullah. Tapi cinta jangan sekedar cinta kita. Kita harus buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Neng kalau kira-kira ada AA ngungkapin perasaannya, Neng AA tuh jatuh cinta ke Neng, kira-kira diterima nggak cintanya? Bombar cintanya. Tapi jadi ngomongnya selangit, ngomong Neng adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. AA nggak bisa tidur kalau nggak melihat Neng dulu. AA nggak bisa tidur kalau belum dengar suaranya Neng. Kira-kira kalau cuma omong doang, kira-kira kalau omong doang diterima tidak cintanya? Ya laki-laki begitu Neng. Laki-laki biasa buaya. Buaya laki-laki semua. Di sini semua laki-laki buaya, betul? Kecuali yang megang mic. Tapi ibu-ibu jangan salah. Ibu-ibu kalau ke orang-orang Betawi ngeliatin orang mau jadi manten, itu biasanya bawaannya adalah roti buaya, bener nggak? Kenapa roti buaya? Paham tidak? Kenapa yang dibawa roti buaya? Buaya itu salah satu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Banggalah jadi buaya. Mau jadi buaya? Jadi binatang yang paling setia terhadap pasangannya adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau ngadain nikahan yang dibawa roti, syaratnya cuma satu, buaya itu jangan ada di darat. Cuma itu doang. Selama tidak di darat, buaya itu adalah makhluk yang paling setia. Tapi kalau di darat, hasilnya akan beda. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita saja sesama manusia, orang biasa, cantik tidak, ganteng tidak, pinter tidak, kaya juga tidak, kita mengungkapkan cinta harus ada buktinya. Begitu pula kalau kita ungkapkan cinta kita kepada Rasulullah, maka kita pun harus buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Betul? Salah satunya apa? Kalau memang kita cinta terhadap Rasulullah,
maka kita harus sering lisan kita dibasahin dengan menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena cinta itu, cinta. Ada pepatah mengatakan, when you love someone, tahu nggak artinya? Tahu nggak? Hah? Nah, saya terjemahin. When you love someone, you do everything. You do all the crazy things. Paham nggak? Mau terjemahin? Ya, saya kan dulu pesantren soalnya, jadi tahu bahasa begini. When you love in dalam nalikode demen soko siro. Paham? Paham nggak? Aduh, ngerti beli sih. Nggak ngerti. Kalau memang kita cinta kepada orang yang kita cintai, maka kita akan melakukan apapun demi orang yang kita cintai, betul? Sampai kadang kita melakukan sesuatu yang dianggap gila. Mungkin disebut itu orang gila kali ya. Malam-malam mau ketemu dengan orang yang dia cintai, sampai hujan gerimis dia berangkat, sampai yang tidak ada dia ada-adakan. Padahal dia pacaran tiap hari, tiap waktu, seperti suami istri boncengan ke sana kemari. Udah kayak suami istri padahal belum sah. Belum sah udah digendol, udah diboncengin ke sana kemari. Padahal lama kelamaan orang yang dia cintai dipinang sama lelaki lain. Sakit nggak kira-kira? Tahu-tahu ada undangan datang kepada kita. Kita lihat Martini. Oh Martini, kenapa engkau mengkhianatiku? Engkau menikah dengan lelaki lain. Berangkat dia ke kondangan, melihat mantan pacarnya sedang bersanding dengan lelaki lain. Dia teriak dari dalam hati, harusnya aku yang di sana dampingimu. Sedih nggak kira-kira? Tapi dia masih berharap ya. Bisi belum sempat malam pertama dia cerai, dia jalan kaki ambil menghindar dari pasangan, dari pelaminan dia jalan kaki. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bumi? Sedih nggak kira-kira kalau begitu? Sedihnya ini belum pasti. Kalau kita cinta kepada orang biasa, belum tentu cinta kita diterima. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah dan kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita pasti diterima oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya kita tiap hari, tiap waktu, ayo sering-sering kita bersolawat, sering-sering menyebut namanya Rasulullah, agar ada ikatan di antara kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu di rumah bari nyambel, ambil gendong anak, kalau bisa solawatan bu. Ibu-ibu gendong incuknya, kalau lagi gendong incuk udah sambil solawatan. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah,
Ibu-ibu sholawat belum selesai, itu dede kecil udah pulas bu. Tapi coba kalau ibu-ibu usianya 60 tahun gendong incu, digendong bayinya, ditimang-timang, dasar kau kayak ngeracun, kira-kira tidur nggak? Nggak bakal tidur. Ih, nenek model apa begini? Betul, makanya lebih baik kita perbanyak sholawat, hatinya tentrem, anak keturunan kita pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sekarang kita sholawat bersama-sama.